Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Herunisa, nomor NPM 19751009. Saya mahasiswi dari program studi D3 Agribisnis, kelas semester 4A, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari elemen strategi pemasaran yang berupa segmentasi, targeting, dan positioning. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh dosen Bapak Insinyur Khalid Fatih MP. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi lewat video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu STP. Nah, STP sendiri merupakan singkatan dari segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, STP ini merupakan elemen dari strategi pemasaran. Nah, segmentasi, targeting, positioning adalah bagian dari sebuah marketing strategi. Konsep ini menitik beratkan pada bagaimana seorang marketing mampu memetakan siapa yang akan menjadi sasaran tembak pasar mereka. STP atau kepanjangan dari segmentasi, targeting, dan positioning yang diterjemahkan menjadi sebuah strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Strategi pemasaran baru akan berhasil dan dapat berjalan dengan lancar bila produk yang dipasarkan sesuai dengan konsep strategi pemasaran modern yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Nah, yang pertama elemen strategi pemasaran di sini ada segmentasi. Segmentasi pasar merupakan proses membagi-bagi pasar yang semula berperilaku heterogen menjadi beberapa kelompok pasar yang sekarang berperilaku seragam, atau proses pengelompokan bagian-bagian pasar yang berperilaku sama dari keseluruhan pasar yang beragam. Secara umum, tujuan segmentasi pasar adalah untuk memperoleh bagian pasar yang mempunyai karakter dan perilaku yang lebih seragam. Nah, pembagian segmentasi pasar secara umum yaitu ada 4. Yang pertama, menurut geografis, terdiri dari wilayah, pemukiman, perkotaan, dan sebagainya. Pasar dapat dibedakan menurut batas-batas wilayah atau daerah, misalnya pasar daerah barat dan daerah timur. 2. Menurut demografis, terdiri dari usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan, dan lain sebagainya. Pasar dapat dibedakan menurut perbedaan misalnya usia. Perilaku pasar kanak-kanak akan berbeda dengan pasar dewasa. Yang ketiga, menurut psikografis, yaitu terdiri dari sikap, motivasi, persepsi, dan sebagainya. Pasar dapat dibedakan menurut perbedaan, misalnya sikap konsumen terhadap produk tertentu. Lalu yang keempat, ada kebiasaan. Kebiasaan di sini terdiri dari membeli dan mengkonsumsi produk tersebut. Lalu yang kedua, targeting. Pengertian targeting adalah strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. 3 kriteria dalam mengevaluasi dan menentukan segmen yang akan ditarget yaitu 1. Memastikan bahwa segmen pasar yang dipilih cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. 2. Strategi targeting itu harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Keunggulan kompetitif merupakan cara untuk mengukur apakah perusahaan itu memiliki kekuatan untuk mendominasi segmen pasar yang dipilih. Yang ketiga, segmen pasar yang dibidik itu harus didasarkan pada situasi persaingannya yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi daya tarik target konsumen, target segmen. Ada 3 strategi umum dalam menyeleksi pasar sasaran yaitu 1. Mass market strategi atau strategi penetapan sasaran yang sama. Pasar bisnis menggunakan 2 cara untuk memasuki pasar yang sama. Pertama adalah
tidak memperhatikan perbedaan setiap segmen yang ada, serta mendesain produk tunggal dan menetapkan program pemasaran yang akan melayani semua kelompok pasar atau disebut undifferentiated marketing. Yang kedua, ada niche market strategy, artinya strategi penetapan ceruk pasar. Nah, strategi ini dilakukan dengan menargetkan upaya pemasaran pada satu atau lebih segmen. Tujuan strategi ini adalah menghindari pesaing langsung yang berada di segmen yang lebih besar. Misal, pendirian supermarket dengan skala kecil di wilayah perumahan penduduk atau komplek. Yang ketiga, ada concentrated marketing atau growth market strategy. Artinya strategi penetapan sasaran yang terkonsentrasi. Nah, strategi ini pertumbuhan pasarnya diterapkan oleh perusahaan kecil untuk menghindari konfrontasi langsung dengan perusahaan besar. Penerapan strategi ini membutuhkan departemen riset dan pengembangan yang handal dan kemampuan pemasaran untuk mengidentifikasi serta mengembangkan dan memperkenalkan keistimewaan produk baru kepada sasaran target yang dituju. Yang terakhir adalah positioning. Positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu. Mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibandingkan dengan pesaingnya. Dan positioning adalah suatu strategi dalam kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan, difference, keuntungan, advantage, dan manfaat, benefit. Nah, di sini yang menentukan positioning dalam pasar adalah terdapat beberapa faktor. Yang pertama, didasarkan kajian terhadap konsumen, customer. Di sini positioning harus mendeskripsikan value bagi konsumen karena positioning mendeskripsikan value yang unggul. Selain itu, positioning merupakan penentu penting bagi konsumen pada saat memutuskan untuk membeli suatu produk. Yang kedua, didasarkan atas kajian pada kapabilitas perusahaan, company. Di sini positioning harus mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif perusahaan, seperti lokasi yang strategis. Lalu yang ketiga, didasarkan atas kajian pada pesaing kompetitor. Di sini, positioning harus bersifat unik, sehingga dengan mudah dapat mendiferensiasikan diri dari para pesaing. Lalu yang keempat adalah didasarkan atas kajian terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis atau change. Dikatakan bahwa positioning harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai perubahan lingkungan bisnis. Nah, di sini kita masuk ke strategi pemasaran produk yang akan saya pasarkan, yaitu cemilan lokal khas Basreng. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan elemen strategi pemasaran masing-masing. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan dulu pengertian produk saya. Basreng yaitu singkatan dari bakso goreng. Adalah cemilan khas Sunda yang terbuat dari olahan bakso dengan macam rasa seperti ikan, ayam, dan daging sapi yang kemudian diiris tipis lalu digoreng. Basreng dapat juga disajikan dengan taburan bumbu pedas. Para penjual basreng saat ini menyajikan basreng dengan tingkat kepedasan yang bervariasi. Selain variannya pedas, ada juga rasa lain tergantung dari bumbu perisai yang digunakan. Antara lain rasa balado, jagung manis, rumput laut, dan lain-lain. Selain varian rasa, basreng juga dapat digoreng kering atau setengah matang. Dan jika setengah matang, akan terasa kenyal jika dikunyah. Dan jika digoreng kering, akan terasa renyah seperti kerupuk. Cemilan basreng salah satu makanan ringan yang cukup populer di kalangan masyarakat dan banyak diminati. Kelezatan rasanya mengundang rasa penasaran bukan saja para remaja melainkan juga orang dewasa. Sejauh ini, basreng memiliki pangsa pasar yang luas. Selain itu, bisnis makanan ini sangat mudah
simple, dan menguntungkan. Nah, untuk segmentasi pasar basreng ini sendiri dibedakan menjadi 4, yaitu menurut geografis. Yang pertama, konsumen area lingkungan sekitar di tempat tinggal atau area yang cakupannya masih di dalam kota Bandar Lampung. Yang kedua, konsumen luar kota Bandar Lampung yang cakupannya juga masih dalam pasar Indonesia. Lalu yang kedua, menurut demografis. Nah, yang pertama, dari usia anak atau remaja hingga usia dewasa. Yang kedua, dari kalangan tingkat menengah sampai kalangan tingkat atas. Lalu yang ketiga, yaitu berdasarkan jenis kelamin. Konsumen laki-laki maupun konsumen perempuan cenderung memiliki kesamaan jumlah yang banyak dalam membeli makanan cemilan. Karena pada dasarnya, usaha ini makanan cemilan dikhususkan bagi setiap orang. Tidak memandang faktor jenis konsumen, selagi mereka sama-sama menyukai makanan cemilan ini. 3. Menurut psikografis. Yang pertama, konsumen yang membeli produk karena memang mereka hobi atau senang dengan cemilan, sehingga ada dorongan atau keinginan untuk membeli cemilan basreng ini. Yang kedua, ada juga konsumen yang membeli produk hanya karena ingin tertarik untuk mencoba cemilan sensasi dengan rasa yang baru. Yang ketiga, ada pula konsumen yang membeli cemilan basreng hanya karena mengikuti temannya yang membeli produk basreng juga, sehingga membuat penjualan usaha basreng ini bisa meningkat. Yang terakhir yaitu kebiasaan. Nah, konsumen yang sudah biasa membeli cenderung mereka akan kembali membeli produk cemilan basreng lagi, sehingga menjadi pelanggan setia usaha basreng kami. Nah, lalu ada targeting. Target pasar cemilan basreng ini merupakan kalangan masyarakat mulai usia anak, remaja, sampai usia dewasa. Biasanya kalangan usia anak muda sampai dewasa cenderung menyukai makanan-makanan cemilan yang memiliki cita rasa khas gurih, manis, pedas, sehingga kelezatannya mengundang rasa penasaran mereka untuk mencoba membeli cemilan basreng ini. Nah, yang terakhir ada positioning. Positioning kami di sini adalah bagaimana kami menempatkan produk di benak konsumen agar lebih mudah diingat dan dikenal oleh konsumen. Maka kami di sini membuat tagline menarik agar konsumen lebih mudah mengenal produk kami, yaitu tagline-nya adalah Basrengers, cemilanku cemilanmu juga, hayuks. Dan juga menempatkan citra produk kami dengan cara memberikan pelayanan serta kenyamanan yang ekstra dalam berbelanja, sehingga konsumen akan merasa ingin membeli hanya di tempat kami. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya memohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video penjelasan tadi dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.